Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu dalam suasana pagi hari ini. Semoga pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi sesuai dengan janji kita, pagi hari ini kita bahas memahami ibadah kurban dalam syariat Islam. Jadi kurban itu sebuah bagian dari syariat, bagian dari syariat yang walaupun hukumnya sunnah, tetapi dalam tata laksana itu memang harus memenuhi standar kewajiban. Jadi sunnah, tapi syarat rukunnya wajib. Ibadahnya sunnah. Nah, di dalam memahami makna kurban itu, ini banyak hal ya yang berkaitan dengan kurban itu. Dari kata korroba. Korroba itu korroba takorrobu, mendekat. Jadi kalau korroba syai'in, sesuatu yang dalam proses pendekatan. Kemudian takorroba ilallah. Dari kata korroba itu, takorroba ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, proses pendekatan diri kepada Allah itu adalah dengan menjalani apa yang diperintahkan dan juga menjauhi apa yang dilarangkan. Itu proses pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi seseorang menjauhkan diri dari sesuatu yang buruk, itu bukan menjauhkan diri kepada Allah, justru akan mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah tidak mau dekat dengan orang yang buruk, gitu istilahnya. Nah, ada kalanya mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai fasilitasi yang kita miliki. Misalnya wama amwalukum wala auladukum taqarrubukum indana zulfa. Bukanlah keberadaan diri kita, harta, kepemilikan yang bisa mendekatkan kepada Allah. Artinya ini menunjukkan bahwa apapun yang kita banggakan dalam kepemilikan kita ini tidak akan bisa mendekatkan kepada Allah, kecuali bagaimana cara kita memanage. Kalau harta ya disedekahkan, kalau fisik ya dimanfaatkan. Maka misalnya kita secara fisik, siapa orang yang lebih banyak menolong orang, maka dia lebih dekat. Jadi illa man amana wa amila sholihan, kecuali siapa yang lebih beriman dan beramal soleh. Jadi intinya itu. Baik. Kemudian kurbatun. Kalau kurbatun itu kata benda ya. Jadi kurbatun itu adalah sesuatu yang digunakan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau sapi, kambing itu kurbatun. Jadi kalau korroba itu perbuatannya, kurbatun bendanya. Nah, jadi kambing atau sapi atau unta itu, kerbau itu kurbatun. Jadi sesuatu yang telah dikhususkan untuk didekatkan diri kepada Allah. Itu nama lain dari pemahaman tentang kurban. Jadi hakikatnya adalah al-qoroba, kurroba, kurbatun itu adalah identik dengan mediasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya aktivitas kurban itu adalah aktivitas yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya, kita singkat. Kata lain dari kurban
Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kurban itu adzabahu wa iraqatid dami. Jadi kurban itu sama dengan menyembelih. Lah menyembelih ibadah kurban atau hewan itu bukan membunuh, tapi iraqatid dami. Iraqatid dami itu dikeluarkan darahnya agar halal dikonsumsi. Nah, gitu. Maka nanti beda dengan membunuh seseorang karena hukum dengan menyembelih hewan, itu beda hakikatnya. Maka berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah telah menetapkan sikap baik terhadap terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qatalata. Apabila engkau membunuh atau menghukum, misalnya seperti ketetapan di Arab itu kan masih ada hukum mati kan. Nah, yang bertugas melaksanakan hukuman itu kalau kita sebut dalam diri kita itu al-ghujuf. Nah, itu ditugaskan karena hukum. Nah, faida qataltum fa ahsinul qatalata itu apabila engkau membunuh ya jangan ada imit dalam hati itu karena misalnya gini, rasainu salah gitu kan. Itu tidak ada, artinya tetap niatnya itu bismillah untuk memutuskan kejahatan atau kedolimannya dengan atas sipulan ini. Jadi sebenarnya ketika memancung seseorang karena hukum itu untuk memutuskan kedolimannya dengan diri orang itu sendiri. Maka memancung manusia itu kebanyakan dari belakang, baik dalam kondisi duduk dalam tegak atau dia dalam kondisi ruku atau sujud. Nah, kenapa? Karena yang diputuskan itu bukan mengalirkan darah, jadi diputuskan nyawanya, artinya memutuskan kejahatannya dengan hakikatnya seperti itu. Berbeda dengan menyembelih hewan gitu. Kalau menyembelih hewan itu adbaha. Nah, jadi iraqatid dami, mengalirkan darah agar dagingnya wajar dikonsumsi. Itu maknanya. Nah, wa idza qataltum fa ahsinul qatalata wa idza dabahtum fa ahsinud dabaha. Apabila engkau menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan sebaik-baiknya. Lah, wa ahsinu dalam memahami bagaimana menyembelih dengan sebaik-baiknya itu, wal yukhidda ahadakumus safarata fal yurih dabihatahu. Maksudnya tajamkanlah pisau ketika engkau menyembelih dan leluasakan hewan itu dalam kondisi yang wajar. Nah, ini dari sini nanti pemahamannya bagaimana merobohkan sapi, bagaimana menyembelih, bagaimana menajamkan pisau. Nah, dari pemahaman ini. Nah, kemudian yang lain, dalam istilah yang lain, walikulli ummatin, ini ayat Al-Quran surat Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam. Walikulli ummatin, dan setiap umat manusia, ja'alna mansakan, aku jadikan mansakan itu adalah ibadah kurban. Liyadkuru smallahi, untuk menyebut asma Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang telah Allah rezekikan padanya, yaitu dengan kurbannya, min bahimatil an'am, dari binatang-binatang yang disahkan secara syari' untuk bisa dikurbankan. Jadi tidak semua binatang. Maka istilah binatang khusus kurban itu bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid, dan saat melaksanakan kurban itu fa ilahukum ilahu wahid, maka satukanlah ya,
esakanlah satu-satunya Tuhan yang hak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahu aslimu, dan berserah dirilah kalian, artinya berserah diri secara total lahir dan batin. Wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kegembiraan, kabar kegembiraan bagi orang-orang yang senantiasa taat. Mukhbitin itu orang-orang yang tulus ikhlas. Maksudnya dikabarkan dengan pahala yang baik. Kemudian dalam ayat yang lain, au sodakotan au nusuk, ini adalah berkaitan dengan haji. Au sodakotan au nusuk, dalam haji itu ada perintah untuk bersedekah dan juga berkorban. Nusuk itu kurban itu menyembelih dam. Nah, kalau kita berangkat haji itu nanti kita menyembelih dam. Baik. Nah, makna dari ayat tadi, qaulu ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan, ini adalah umat yang baik secara pribadi maupun komunitas. Ja'alna mansakan, yang disebut mansakan itu adalah wal mansikud dabhu wa iraqatud dami. Yang disebut mansakan, nusukin itu adalah binatang yang diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ketika disembelih. Jadi mansakan itu istilah lain dari kurban. Itu saya kira kita lanjutkan, sama dengan au sodakon au sodakotin au nusukin. Itu wan nusku aidon at-ta'ah, jadi sebagai bentuk ketaatan. Ini dari ini ayat surat Al-Hajj juga, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawab fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wal budna ja'alnaha, wal budna, dan binatang-binatang kurban itu ja'alnaha kami jadikan mereka lakum bagi kalian min sya'airillah, dari syiar Allah. Syiar Allah itu memberikan keluasaan, kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah dan juga berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Itu syairullah yang dimaksud. Lakum fiha khair, dan bagi kalian itu adalah sesuatu yang sangat baik. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawab, maka oleh karena itu ingatlah kepada Allah ketika saat menyembelih. 'Alaiha shawab itu ketika sudah robah. Fa idza wajabat junubuha, ketika kematiannya sudah sempurna. Nah ini, fakulu minha, maka makanlah olehmu sebagian dari yang kau kurbankan. Wa atimul qani'a wal mu'tar, dan berikanlah kepada orang-orang yang qanaah dan al-mu'tar. Qanaah itu orang yang merasa malu untuk meminta-minta, atau orang yang benar-benar memang butuh dari daging itu, sangat butuh karena dia tidak pernah makan. Nah, orang-orang yang tidak butuh tapi nggak pernah makan. Jadi yang menjaga diri untuk meminta-minta, itu kalau dalam bahasa. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, dan semuanya itu aku tundukkan bagi kalian agar kalian itu bersyukur. Artinya apa? Kemampuan memanage kita bagaimana merobohkan sampai menyembelih dan mati, dan semuanya bisa dimanfaatkan, itu adalah sesuatu yang agar kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hukum-hukum dulu ya. Fakulu minha, qaulu ta'ala, yang dimaksud ayat Allah yang berkata fakulu minha, makanlah sebagian olehmu dari apa yang kau korbankan. Itu amrun maknahud an-nadbu. Jadi perintahnya perintah nadab. Perintah nadab itu adalah perintah sunnah. Jadi fakulu minha. Wa kullul ulama
yastakhibbu ayyakulal insan min hadi. Sebagian ulama karena kurban itu sama dengan al-hadiyu, seperti jaminan dalam haji itu, maka itu semua mengikhlaskan untuk dimakan orang lain. Artinya kurban itu sunnah untuk ikut memakan, gitu kan. Bahkan tingkat kesunahannya itu Rasulullah pernah bilang begini, walau kesekerat pun itu harus memakan kalian. Artinya harus sunnah. Karena apa? Ini bagian syiar Allah, min sya'airillahi lakum wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah, itu tadi. Maka sunnah muakkad kita ikut makan. Tapi kalau kita mengikhlaskan semua untuk orang-orang miskin, orang ya tidak apa-apa, gitu. Nah, batasan seberapa maksimalnya bagi yang berkorban itu untuk bisa mengambil bagian, nanti kita bahas di belakang. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Dan sebenarnya di sisi Allah itu bukan dagingnya dan juga bukan darahnya. Walaki yanaluhut taqwa minkum, tetapi ketakwaanmu atas pelaksanaan kurban itu. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala menundukkan binatang-binatang itu agar kalian bersyukur kepada Allah dan menyebut Allah, berzikir ya. Berzikir itu bisa berzikir dengan zikir biasa atau zikir bersyukur atas apa yang telah disyariatkan oleh Allah, dan akan mendapatkan kabar baik bagi orang-orang yang ihsan. Jadi ihsan itu berusaha berserah diri secara totalitas ketika melaksanakan ibadah kurban. Ini karena rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidakhil bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yub'imuna hatta tabahan nasu fasara kama tara. Kata Rasulullah itu pernah Rasulullah itu melaksanakan kurban dengan domba yang besar, gitu kan. Kemudian dia niatkan untuk sendirinya dan juga diniatkan untuk keluarga besarnya, keluarga baiknya. Kemudian mereka memakan bersama-sama sehingga nampaklah orang-orang itu bergembira. Nah, itu tentang hakikat daging itu sendiri. Dan innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Rasulullah pernah menyatakan bahwa hari kurban itu mulai 10 Zulhijjah, kemudian hari tasyrik 3 hari. Itu adalah innama hiya ayyamu aklin. Ini adalah hari makan bersama, minum bersama, dan berzikir bersama. Nah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, batasan kulu at'imu waddakhiru. Makanlah bagian olehmu, wa'at'imu, dan berikanlah sebagai bahan makanan, waddakhiru, dan simpanlah sebagian untuk beberapa hari ke depan. Nah, atas dasar inilah sehingga kesunahan yang berkorban itu dibolehkan mengambil 2/3 dari yang dikorbankan. Jadi untuk makan hari itu atau disimpan untuk beberapa hari, ya kemungkinan untuk keluarga jauh. Dan minimal sepertiga itu dibagikan kepada sekitar. Nah, ini berdasarkan dari ini. Kemudian selanjutnya dalam penyembelihan kurban itu doanya macam-macam, banyak ya. Yang pendek-pendeknya itu Bismillah ya Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna, Allahumma minka ya Tuhan, ini adalah rezeki darimu, wa ilaika, dan aku kembalikan kepadamu, fataqabbal minna, maka terimalah dari diriku sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Ini banyak doa
Kemudian apa nih? Nah, ini hadis yang mengatakan bahwa la ya'ti yaumal qiyamati bi qurubiha wa adlafiha wa as'ariha. Jadi kurban itu harus sempurna karena apa? Karena kelak kurban itu akan datang bersama kita menuju surga itu dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya, tanduk-tanduknya. Sehingga dalam ilmu fikih maka syarat kurban itu harus sempurna. Kalau ada tanduk yang patah, itu kalau bisa jangan dikurbankan. Dalam pendapat ketika kambing sudah diazamkan untuk kurban, dikumpulkan terus beradu, patah. Nah, ini termasuk yang tidak apa-apa. Jadi karena memang sudah habitatnya seperti itu. Tetapi ketika azam, saya niat kurban kambing, itu tetap harus sempurna, utuh. Nah, setelah di karantina menjelang dipotong, malam-malam berantem patah, ya itu tidak apa-apa. Itu sama dengan ketika sapi udah diniatkan, Pak ini kurban saya, ini diangkut, jatuh kakinya patah, itu gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Karena sudah masuk azam. Ketika azamnya kan sempurna. Gitu. Artinya ketika sudah niatkan itu Allah udah dengar dan Allah udah nerima. Kecuali ketika mau beli kambing atau sapi sahuan patah dibeli juga lah, itu enggak, yang itu yang dimaksudkan ya. Tetap syarat-syarat itu menuju kesempurnaan kesunahan. Karena apa? Perintah kurban itu adalah perintah nadb. Amrun nadbin. Amrun nadbin itu sunnah. Jadi jangan salah, wah nggak halal ini, oh enggak, udah terlalu berlebihan itu. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Ya, baik. Ini yang penting. Ini riwayat Al-Hakim, mamba'a jildaku udhiyatu fala udhiyatu lahu. Siapa orang yang menjual kulit kurban, maka kurban itu dianggap kurbannya nggak sah. Maksudnya begini, yang berkurban, siapa yang dilarang? Yang berkurban atau yang teramanati untuk melaksanakan kurban, yaitu amilin. Jadi kalau saya berkurban nih, oh ini dagingnya, ini divina, ini kulitnya nggak usah ya, saya mau jual. Itu sama dengan menghilangkan kurban saya. Nah, kecuali Pak, kulitnya ambil aja, ya kan dihibah kan, nggak apa-apa, dihibahkan. Itu yang berkorban. Kemudian yang teramanati kurban, orang yang teramanati kurban itu sama dengan teramanati oleh Allah kepemilikan kurban. Memang secara tamlik itu karena ada tamlikut tam, ada tamlikul syar'i. Jadi orang dimilikkan karena hubungan, karena hukum. Seperti amil, panil. Amil itu siapa? Bisa perorangan, bisa komunitas. Pokoknya panitia kurban itu sudah mengangkat dirinya sebagai amil. Dan tanpa disadari dia sudah tersumpahi oleh hukum. Man istakmalnahu minkum fauqa amalin fakatamana mihyatan au ibratal khair ya'ti yaumal qiyamati gululan. Siapa orang yang terbebani oleh hukum, amilin, man istakmalnahu minkum fauqa amalin. Siapa orang yang teramanati dengan sebuah perbuatan fi'liyah karena hukum, wakatamana misyatan, kemudian dia menyembunyikan sesuatu yang sekecil lubang jarum. Misyaton itu ibrotal khair. Jadi lubang jarum kan kecil ya, kecil banget. Seharusnya ada lubang jarum kok ditutupi. Maksudnya apa? Ini kiasan, sesuatu yang ditutupi harusnya ditampakkan, gitu loh. Apa? Ya'ti yaumal qiyamati gululan, maka dia akan hadir kelak di sisi Allah sebagai gululan. Gululan itu mana gululan ya Rasulullah? Khianatan ilallah, berkhianat kepada Allah.
Maka jangan sampai secuil daging pun ditutup-tutupin, diumpet-umpetin gitu loh maksudnya. Itu nggak boleh. Kenapa? Tadi kembali fa ilahukum ilahu wahid. Karena tauhidkan Allah, wa aslimu, dan berserah dirilah engkau kepada Allah. Jadi kau bawa pisau itu sebagai bentuk penyerahan diri. Kau nuntun kambing itu berserah diri. Kau nyembelih itu juga berserah diri. Jadi jangan menyembelih hanya kepingin dapat daging, itu udah hilang niatnya. Ini yang terpenting kan. Cuman hal ini kan sering kita abaikan. Kita abaikan, udah pokoknya. Ya seakan-akan itu kambing punya kita, kita yang berkuasa. Lupa. Torpedonya itu buat saya itu. Saya nggak berani. Nggak berani. Kenapa? Karena semua aktivitas itu sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah atas ketauhidan Allah. Sehingga Allah itu selalu melihat kita. Maka dari itu menjual kulit itu bagi orang yang berkorban atau orang yang dibebani dalam pelaksanaan korban itu tidak boleh. Kecuali seseorang yang telah mendapatkan hibah dijual. Misalnya gini, saya nyembelih, saya sembelih. Ya sudah, karena itu niat ibadah ya sudah. Terus Pak ada ongkosnya? Ya nggak ada. Oh namanya ibadah, sholat diongkosin mau nggak? Sama, hakikatnya sama. Dan ini adalah bentuk infak. Maka bedakan dulu infak. Beda lagi ketika saya nggak punya tukang potong di musola saya. Saya harus nyewa orang profesional, tukang jagal. Nah, tukang jagal itu memang profesi. Maka dia bertransaksi, Pak saya biasanya motong segini. Nah, itu boleh. Artinya karena panitia nggak bisa menyembelih langsung, maka menyewalah. Nah, karena nyewa itu jasa. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau kayak kita bertugas, mau profesinya apa mau ibadahnya itu harus dipisahkan dulu. Kalau sebagai profesinya ya sudah. Nah, jadi kalau ada memang profesi, benar-benar profesi, beda. Itu Ustadz bisa motong itu, tukang motong dengan bisa motong kan beda ya. Nah itu. Jadi maka sebaiknya memang pengurus masjid atau musola itu mampu supaya apa? Nilai ibadahnya lebih, gitu loh. Nah, tapi dibolehkan ya, dalam fikih dibolehkan nyewa tukang potong yang profesional. Emang dia kerjaannya. Kalau kita motong kambing itu karena memang mau motong, bukan sebagai pekerjaan. Kalau profesional itu sudah terjaminkan, gitu. Baik. Lanjut. Nah ini Bapak sering kalau lihat sapi marah-marah gitu ya. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhkhir lana hadal baqari bi qudratika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Sambil ngelus-ngelus sapi gitu. Kalau kambing kan enggak perlu ya. Sapi kalau udah mana. Tapi ini secara ikhtiari ya, istibrok namanya, untuk penguatan akidah kita kepada Allah ya dengan riyadah doa ini. Tapi tetap secara hewani kita harus mengenal habitatnya. Habitatnya sapi itu jangan suka deketin sapi lewat depan, dari depan. Karena dari depan itu indera hidungnya yang lebih peka. Kalau hidung itu biasanya larinya ke, maka deketin sapi itu sebaiknya dari samping, Pak. Dari samping ke depan sambil ngelus badan. Itu habitat. Sering kita gagah-gagahan dari depan, nggak mau sapi itu pasti gini, gitu. Karena
apa namanya, daya pandang sapi itu bukan ke depan, jadi ke samping. Kalau ini congor, sapi itu dari sini ke sini, ini matanya. Kan mata di samping. Makanya biasanya kalau sapi didekatin dari depan, dia apa ya, kalau bahasa kampungnya merelek, matanya apa namanya, geraknya cepat. Tapi kalau dari samping ya cuman gini-gini aja biasanya itu. Nah ini kadang-kadang kita nggak mau tahu dengan habitat sapi, sehingga sapi ketika ini dianggap marah gitu, akhirnya emosi kan, macam-macam. Apapun kita lakukan, nah ini akhirnya nyakitin sapi. Nah ini penting juga bagi pemahaman kita terhadap sapi itu sendiri. Coba bedakan nanti kalau ada sapi, cobain aja maju dari depan atau dengan samping. Dari samping itu sambil ngelus pinggangnya terus sampai ke leher, coba dilus, akan beda nanti Pak. Nanti coba praktekin. Nah tapi di samping itu, kalau dalam kondisi yang genting maka mohon kepada Allah dengan membaca Allahumma sakhkhir lana hadzal baqari bi qudratika wa quwwatika ya arhamar rahimin gitu. Dan sapinya enggak terlalu garang gitu kan. Baik, jadi apa hakikatnya dari dalil tadi yang kita baca? Aspek ubudiyahnya itu lebih dominan. Pentingnya kita untuk lebih mencermati. Kalau kita sholat Pak, sholat itu simpel, udah pokok, nggak bisa ditambah-tambah dengan yang lain. Tapi yang namanya ibadah kurban itu syarat dengan kepentingan banyak hal. Entah karena kredibilitas kepanitiaan atau kelembagaan masjid, itu kepingin jadi simbol. Nah ini sehingga Allah itu menyampaikan ayat-ayatnya itu agak saklek gitu. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu sama dengan gini. Makan itu hukumnya mubah, boleh makan, boleh tidak. Tapi kalau ketika makan nggak disebut nama Allah, maka makanan itu belum tentu berfaedah bagi kita di akhirat. Gitu loh. Makanya Rasulullah itu sampai ngajarin doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau ketika barik lana fima razaqtana normatif lah itu. Berkailah apa yang kau berikan. Tapi ketika wakina ada benar, hindarkanlah aku dari neraka. Apa hubungannya neraka dengan makan, dengan minum? Kok segitunya gitu loh. Ternyata kalau kita nggak sebut, makanya Allah mengatakan di wayat kurusmallahi ala ma razaqahum. Sebut Allah dalam menikmati rezeki. Gitu loh. Orang yang berkorban, dia menikmati rezekinya dengan ketika azam kurban. Dan ketika seseorang diamanati untuk menyembelih dan ngesetnya, ngiris daging, itu dinikmati sebagaimana ini, karena bukan ngeset dagingnya, tapi ibadahnya itu. Banyak orang yang ngeset ngeset kulitnya jago, ngiris dagingnya jago, makannya banyak, tapi tidak memberkahi dirinya banyak loh. Kenapa? Karena dia hanya ingin mengenyangkan perut, apalagi berebut. Masa saya bagian segini doang? Itu sampai ketika ada sahabat lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendapatkan ini bagian dari kurban dan itu lebih banyak tulang. Engkau mau diridai oleh Allah atau mau ridho hanya sebatas dirimu atas kenikmatan? Ya tentunya saya ingin diridai oleh Allah. Oleh karena itu
rebuslah tulang itu, rebuslah dan rasakan kenikmatannya, baunya. Artinya mencium baunya saja menikmati itu sudah pahala. Apalagi ketika menikmati, ya masya Allah udah enak, kenyang, terus kita bersyukur. Jadi intinya apa? Syiarkan itu sebagai bagian dari pendekatan diri. Kalau Rasulullah itu mengamani kita, kumpulkan helaian rambutnya, tulang belulangnya, karena bisa jadi serpihan-serpihan tulang itu akan menjadi saksi bagi kita kelak di akhirat. Karena itu kurbatun gitu. Maka orang-orang yang rajin membersihkan bekas-bekas itu jangan dianggap dia sebagai pembersih dari kotoran. Itu perbuatan mulia itu. Nah, ini yang sering kita abaikan sehingga seakan-akan apa? Selesai itu tugas kita tinggal gitu kan. Sering. Nah, kemudian apa yang belum? Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya. Mengenai tadi kulit Pak. Yang tadi Bapak sudah menjelaskan bahwasanya kalau diserahkan gitu. Nah, kami memang sudah mendengar bahwa semuanya itu harus terbagi. Gitu. Ya. Cuma memang kami cari literatur juga. Kalau misalnya kulit itu kita bagikan kan banyak yang nggak tahu ngolahnya. Iya. Sementara itu harus dibagikan. Akhirnya yang dilakukan oleh panitia adalah ketika menerima hewan kurban, pasti dia Pak, kami terima hewan kurbannya ini ada kulit boleh buat masjid misalnya. Silakan Pak. Nah itu kulit itu kami kumpulkan, terus kami jual itu gimana? Jadi gini. Allah itu memerintahkan Allah itu melalui Rasulullah fakulu minha wa at'imu sebagai bahan makanan. Kalau alasan nggak mau masak itu beda dengan tidak bisa masak. Artinya apa? Berusahalah engkau sampai engkau dekat dengan Allah dengan itu. Apa? Wah kalau begitu saya coba cari bagaimana cara masaknya supaya Allah lebih ridho gitu loh. Ini sebenarnya yang dituntut oleh Allah itu kan rasa syukurnya, rasa nyambutnya, bukan nyari simpelnya, bukan. Repot, praktis itu. Oh, bukan di situ. Kalau memang Allah nyari simpelnya, Allah nggak perlu memerintahkan kurban, nggak perlu. Maka di situ illa man amana wa amila sholihan. Wih, itu kulit dimasak. Oh, iya, kan nggak pernah ya, supaya kena karena ini ibadah, gitu loh. Itu yang sebenarnya diinginkan oleh Allah. Sehingga mohon maaf, saya itu setiap hari raya kurban, nggak ada yang terbuang sedikit pun. Kalau nggak ada kepala, kulit itu sakrok. Saya masak, siapapun yang datang makan di situ. Saya biasakan setiap tahun begitu. Karena saya motong di sana, motong saya di, Pak, bawa, iya, bawa aja. Dan ya ada yang ngantar ke rumah gitu. Nah, buat apa? Kalau saya makan sendiri kan nggak mungkin habis ya. Akhirnya tulang-tulang itu nggak ada saya buang. Saya rebus, jadi tengkleng kan. Karena saya hobi masak juga. Itu sudah, makan. Dia emang kebiasaan udah ada apa? Tengkleng tuh matang ada gitu. Ya saya mungkin bisa jadi saya membantu orang yang berkorban untuk menyampaikan kepada yang menikmati yang fabshir tadi itu, gembirakanlah orang dengan kurban. Jadi itu saya ingin melaksanakan apa yang dilakukan. Nah, berkaitan kepada itu, kalau saya motong terus saya dikasih kulit, kan itu saya dikasih Pak. Artinya kedudukan kulit itu sudah milik saya karena didapatkan hibah dari yang berkorban atau dari panitia kurban. Terus saya jual, itu lain permasalahan, gitu loh, lain permasalahan. Maka
penyiasatan supaya kita tidak terkenal dolim tadi, khianat tadi. Maka kulit kulit nanti dibagi sama panitia aja, udah ya. Udah selesai, daging udah tersebar, nih kulit nih bagi-bagi jatah panitia ya. Umpamanya saya ketua amilnya nih, ketua panitia. Udah Pak, ini satu-satu ambil ya, udah. Nggak usah ngomong, oh saya nggak bisa masak, saya nggak bisa. Lu terima aja udah. Apa? Karena itu rezeki dari Allah. Nah, udah kan dibagi nih, oke ya. Amanat Allah terhadap saya untuk menghadiahkan semua bagian dari kurban tanpa terkecuali, kecuali tulang sama kuku. Artinya tulangnya, kalau tulang yang masih ada dagingnya kan enak juga di sop ya. Itu kalau kuku bulu kan nggak mungkin dibagi. Dah tuntas, baik, alhamdulillah, dan sudah kita laksanakan sesuai amanah Allah. Nah urusan. Terus ada yang bilang, saya malas masak, saya jual aja. Oh silahkan, karena sudah dihibahkan, ditamlikkan namanya. Nah, dalam hukum itu ditamlikkan dulu secara tam, dimilikkan dulu secara sempurna, yaitu dihibahkan. Ya, karena tidak boleh sedang kita membagi daging langsung transaksi, atau bahkan ada yang bertransaksi sebelum dipotong. Wah itu haram. Nggak boleh itu. Apa urusan kita gitu. Jadi kecuali kalau itu sudah dihibahkan, ya menghibahkan itu bisa ke panitia, bisa ke orang lain gitu. Tapi andai kata saya dikasih kulit, ya saya lebih baik masak gitu. Kan gampang sih masaknya kalau yang udah tinggal direndam air kapur, sari kasih air panas, itu ngeroknya kan gampang, atau dibakar dulu. Ya cuman nggak mau kerja aja, maunya kita simple praktis gitu kan, dapat daging langsung matang lah, itu paling enak. Ya kan? Itu makanya lah. Padahal intrik dari upaya berikhtiar untuk menjadikan melayani itu salah. Nah kebiasaan saya lakukan itu dari almarhum Abah. Abah dulu kalau kurban itu orang lama ya, orang itu udah baris sapi itu, dimotong-potong pulang, udah. Nanti ada yang nganterin kaki, ada yang nganterin buntut, ada yang nganterin kepala gitu. Ya sudah dimasak, udah dikumpulin aja orang, udah. Nah, makanya sampai hari ini saya masih nyimpen daging kurban yang tahun kemarin. Karena belum sempat kemasak gitu. Kemarin ada santunan yatim, ya udah kebetulan masak, ya udah makan bareng gitu aja. Siapa yang mau? Makanya Bapak kalau main ke rumah tinggal mau apa? Mau soto, mau sop, mau gitu. Tinggal pesen aja. Nggak percaya gitu ya. Ya tanya teman-teman MUI itu biasa itu. Nah. Jadi intinya itu ya, jadi dikondisikan dulu hukumnya, sehingga apa? Jangan sampai seatas nama panitia, karena panitia itu teramanati oleh hukum. Itu bertransaksi gitu, jangan. Tidak boleh selain menghibahkan, memberikan sebagai hadiah. Nah kalau sudah dimilikkan pada orang, umpamanya panitianya, saya kebagian berapa sapinya? 6, oh, yaudah cukup berenam lah, satu-satu ya. Mau dimasak mau kayak itu urusan, yang penting dihibahkan dulu. Nah udah secara kepanitiaan, keamilan itu sudah tuntas, saya mau saya jual ya boleh. Sama dengan saya ngumpulin daging, minta ke masjid sini, minta ke masjid sini, minta, tapi saya bawa mobil bak Pak, ada sebungkus bros, ya masjid saya minta, nggak banyak mintanya, sekantong-kantong. Saya kumpulin separuh, setengah bak, terus saya jual ke warung Padang, boleh nggak? Boleh. Wong itu hak saya kok. Iya. Yang nggak boleh itu panitia kurban ngomong warung Padang silakan datang ke sini sekilo sekian, nah itu ya nggak boleh. Nah, dagingnya kulitnya juga nggak boleh.
Bahkan kalau perlu tanduknya juga nggak boleh. Kalau tanduk kebo kan lumayan. Iya, buat gagang. Nah, jadi itu sebenarnya posisinya mamba'a jilda udhiyatu fala udhiyatu lahu. Siapa yang menjual bagian dari kurban ya sama dengan menghilangkan hakikat kurban. Itu aja. Ada lagi? Ada. Ya. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan saya penelitiannya terus. Iya, nggak apa-apa. Penting. Jadi mengenai tim potong, Pak. Kan tim potong kami ini kan memang ada ustadz yang bisa omong. Ya. Nah, gitu ya. Kita selalu pakai mereka gitu. Karena pernah sekali nyoba pakai yang profesional nggak dapat mulu, Pak. Iya. Nah, yang kedua karena ustadz tersebut kita pakai ya. Nah, kan bukan profesinya, Pak. Ya. Tapi di akhir daripada perhelatan itu ya kita kasih katakanlah uang lelahnya. Iya. Itu masalah boleh nggak, Pak? Maksudnya? Boleh, selama itu bukan dari bagian kurban. Oh enggak. Ya, umpamanya gini, Pak, mau nggak motong? Saya ongkosin kepala, haram hukumnya. Nah, Tapi kalau Pak motong ya, insya Allah nanti kalau ada kepala saya kasih Bapak. Oh boleh. Transaksinya. Nah, atau begini, saya pernah Anur Atamulang. Dulu panitia termasuk pengadaan sapi. Terus di situ ada harga sapi sekaligus ongkos potong. Saya bilang haram, gitu. Buang dulu. Nggak boleh memasukkan transaksi lain dalam kurban. Kalau jual sapi aja. Kalau mau sedekah untuk potong, ente sedekah aja. Nggak usah masukkan situ. Itu riba, Pak. Ya. Kemudian Pak, Bapak mau nyerahin kambing, iya. Wajib bayar 100.000 kalau motong di sini. Itu haram. Nggak boleh. Karena itu menjadi syarat. Nah, Bapak mohon infaknya. Bapak mau ngasih berapa? 1.000.000, saya terima. Begitu. Infak nggak terikat. Tapi yang mensyaratkan itu yang nggak boleh. Gitu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan infak untuk memotong, ya silahkan usahakan dengan yang lain, tapi jangan dipengaruhi dari. Boleh nggak kita minta infak kepada yang mengantar kambing yang berkorban? Boleh kalau dia ngasih. Kalau nggak ngasih, lo itu udah ibadah, nggak usah maksa. Oh Pak, kalau nggak bayar infak nggak bisa motong di sini. Ini nggak boleh, karena ini ibadah. Gitu loh. Oh saya mau jadi imam di sana Pak, tapi harus bayar sekian. Pantas nggak? Sama. Makanya hati-hati kita. Ya, maka membangun opini, image bagaimana supaya kurban, ya musyawarah aja bareng-bareng. Nah, kadang-kadang sering kita kalau ngadepin orang yang taunya ini masjid nitip aja kan gitu. Waduh, nggak ngasih apa-apa, enggak. Ya sudah diterima dengan tadi itu, fa'aslimu, berserah diri kepada Allah. Minimal kita bisa menikmati dagingnya setelah kita laksanakan kurbannya. Ya sudah, itu aja disyukuri. Berarti kalau ada yang menetapkan ongkos potong itu kan setiap masjid itu biasanya gitu Pak. Kalau masjid sini Pak ongkos potongnya berapa? Gitu kan biasanya gitu tuh Pak. Iya, sebaiknya jangan. Saya sarankan jangan, karena dalam transaksional itu masih hati kita itu nggak bersih, gitu. Dan seikhlasnya aja ya Pak. Seikhlasnya aja, itu aja ya, seikhlasnya aja Pak. Nggak harus ditetapkan. Nggak harus, karena itu sudah mendekati syarat. Ya bank riba itu kan begitu. Jadi jangan sampai, wah ini untuk ibadah, justru untuk ibadah jangan padukan dengan transaksional. Saran saya, Ini Pak Ustadz, kalau kayak ini sapi kan kadang 6-7 orang. Jadi pada saat kita bayar sudah termasuk ongkos potong, udah nggak boleh tuh Ustadz. Jangan. Udah beli sapi aja, setelah beli sapi baru diniatkan kurban.
Dah gitu aja. Kalau mau infak, jangan dicampuri hal-hal. Kita niatnya bagus, malah salah nanti. Jangan. Jadi harus murni. Makanya kenapa Allah sampai mengatakan fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Tauhidkan Allah, artinya tauhidkan itu konsistensi kita dalam keimanan dan ketakwaannya, mentaati semua aturan-aturan dan tidak dicampuri dengan hal-hal yang Allah tidak ridho. Dan terus kamu berserah diri. Kenapa Allah wa aslimu? Karena satu saat kamu akan diuji oleh Allah dengan grundel, dengan macam-macam, Pak. Sama dengan sholat, sulit khusyuk kan? Iya, karena kita diuji oleh seperti itu. Jadi ya apa ya, itu tadi, jangan berpikir nyari simpelnya, tapi coba nilai-nilai keagamanya harus gitu. Ya, mumpung santai nih, nggak apa-apa. Kita kan berkorban nih. Ya. Sapi atau kambingnya. Itu si yang berkorban itu dia mesen. Saya minta pahanya, kan ngomong di depan. Ya. Kan? Itu maksudnya boleh atau tidak? Ya. Tadi kalau berdasarkan fakulu wa atimu wa dakhiru, berarti yang Rasulullah perintahkan itu kamu makan sebagian, kamu simpan sebagian, terus kamu berikan kepada orang lain. Berarti kan 2/3. Jadi andai kata yang berkorban itu, Pak, saya minta kepalanya, paha depan belakang, terus tulang rusuknya, itu masih boleh selama akumulasinya maksimal 2/3. Maksimal itu, Pak. Hah? Hak kita berapa? 2/3. Hak yang berkorban ya, itu maksimal 2/3. Kalau dasarnya dari fakulu wa atimu wa dakhiru tadi, boleh. Enggak kebanyakan itu. Loh, ini relatif hukum kok. Soalnya biasanya kita cuma dapat 1/4. Enggak, ini Rasulullah ya. Kalau kita nggak kebanyakan Rasulullah udah nggak ada. Ini Rasulullah minimal. Ya maksimal kan. Ya minimal itu 1/3 yang apa yang kita berikan. Lah, kalau karena tadi tafsirnya itu hadal amru min amrin nadbin. Ini perintah Allah dalam perintah sunnahnya. Nah, andai kata bismillah saya ikhlas tidak mau ngambil sama sekali, yo nggak apa-apa, ya bagus gitu loh. Tapi kalau ngambil sampai 2/3, jangan dilarang. Terus kita bilang panitia, Pak, potong sendiri aja lah. Ya kan tugasnya kan nggak pilih gitu. Ya nggak boleh. Ini ibadah, bukan transaksional. Sampai alasan dulu. Nanti kalau apa itu? Nanti kalau cuma diambil segini, saya baginya loh. Ngebagi itu apa yang diamanatkan, itu yang dibagi. Nggak usah mikir-mikir yang macam-macam. Sama dengan zakat. Nggak usah ngejar-ngejar sampai akhirnya dia rugi. Wah, saya jadi panitia zakat jebol, torok. Loh, nggak usah. Kalau sedekah aja. Yang apa yang diamanatkan oleh Allah itu yang dilaksanakan. Dapatnya 1/3, ya itu jadi bagi aja seadanya. Jadi itu yang terpenting. Jangan sampai kita jadi panitia. Wah, kalau segini mau dapatnya seberapa itu? Ya seadanya gitu loh. Seadanya. Nah ini enak, Pak. Zaman Rasulullah itu boro-boro. Sampai satu kambing besar itu sampai Rasulullah bilang begini, hadzali wali ummati lam yudakhi. Ini kurban saya sembelih atas namaku dan keberkahannya, pahalanya juga untuk orang-orang yang tidak bisa berkurban. Akhirnya, itu Masya Allah, ngumpul semua makan bareng itu cuman ngelihat orang senang sesaat itu sudah sampai. Kalau kita kadang-kadang kasih, panitia ini payah, Anas itu tulang lulu. Jadi, kembali ini saja.
Siapa yang falahu aslimu wa falahu wa apa namanya ilahun wahid fa aslimu. Siapa yang harus mentauhidkan Allah dan berserah diri, yang berkorban, yang melaksanakan korban, yang membantu kurban, yang menerima daging kurban. Jadi kalau nerima, waduh ini berat, memang berat sekilo, cuman isinya usus melulu, nikmati aja, nikmati saja. Oh saya tuh nggak bisa Pak, saya nggak pernah makan daging. Ya sudah, terima kasih orang lain. Kenapa sih? Jadi kita bisa menjadi wasilah untuk pahala yang lebih besar. Dapat, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Karena saya nggak berani makan daging, saya kasih orang lain. Itu kan pahalanya berlipat. Nah, kita mungkin bangun image-nya terlalu berlebihan, akhirnya ribet sih. Kadang-kadang habis jadi panitia kurban, aduh ampun capek saya. Terus Allah dengar gimana gitu? Lu capek, lu mau pahala, emang surga gampang gitu loh. Coba kalau kita ngeluh gitu kan, terus Allah dengar, terus jawab apa? Maka seberapapun sakitnya kita begitu syukuri, karena itu bagian dari ibadah. Ini itulah. Nah, ada kejadian Pak Ustaz, hewan kurban itu kambing biasanya. Ya. Pernah tertukar. Si kurban yang marah-marah tuh, gimana tuh? Ya sebenarnya tidak masalah. Ya mestinya. Ya. Sudah diserahkan ya. Dan diserahkan itu nggak usah ngundat-ngundat, seharusnya begitu. Makanya susah. Ya kalau memang ada yang karena keihsanan ya sudah, mana mau digantiin apa gimana, ya sudah pahalanya lah. Minimal kita berkorban lebih tinggi lah kan. Ini. Pak, kalau mengenai Pak, Bapak tadi kan menjelaskan sampai Rasulullah berkorban untuk aku, keluargaku dan yang tidak bisa. Saya mendengar satu keluarga itu apa namanya, dalilnya yaitu gitu. Keluarga satu korban. Iya paham. Kalau satu keluarga bisa, misal dia punya kemampuan gitu, ada 5 orang, dia korbannya sapi 2 apa? Itu sempat viral ya pemahamannya. Jadi begini, ketika Rasulullah bilang hadali wali ummati lam yudahi, itu berapa banyak orang yang nggak bisa berkorban zaman Rasulullah, kan seabrek-abrek. Maksudnya kita harus pahami hadali lil azami wali ummati lil barokah gitu. Artinya ummahnya itu untuk keberkahannya. Jadi kalau sapi 7, niatnya ya untuk 7 sudah. Tapi setelah itu dan keberkahnya untuk semua keluargaku dan sanak familiku, boleh. Tapi syarat rukunnya itu wajib 7 ya 7. Tapi keberkahannya boleh sekampung gitu loh. Nah ini karena hadisnya itu cuma dibaca doang, nggak di. Ini dalil. Ya berarti nggak usah satu kampung sekeluarga cuma 1 kambing. Terus sampai mau bagi apa masyarakat? Coba. Kalau dalilnya itu langsung diputar balik, oh iya saya sapi untuk sekampung deh. Terus coba kesananya kan akan berubah kan? Nah gitu. Maka yang dimaksud tadi Rasulullah itu, ini atas namaku, keberkahnya untuk semua umatku yang tidak bisa berkorban. Kalau cuman keluarga ya sedikit. Rasulullah malam yudohi, siapa saja yang tidak bisa berkorban. Begitu. Berarti kalau ada orang punya kemampuan lebih mau boleh-boleh. Wih boleh banget. Ini 1 orang 5 sapi, lu boleh Pak, bagus. Kalau ada bagi saya 1. Pemahaman ini. Iya, itu maksudnya. Seperti itu. Rasul aja gitu. Kalau kamu rame-rame. Iya itu viral itu YouTube. Iya, sehingga orangnya. Iya kita. Keluarga korban lebih dari 2 ekor kambing gitu, 1 aja. Kan jadi dikit saya pikir gitu. Sama dengan
di sekolahan patungan 10.000 jadilah satu kambing. Itu niatnya gimana? Maka secara ilmu fikih harus ditablikkan dulu secara tam. Pokoknya siapa, apa ketua kelasnya, apa gurunya gitu. Niat, pokoknya siapa, Ustadz A, ya kurban atas nama Ustadz A dan untuk semua siswa satu sekolah ini, udah begitu. Tapi itu disebut dulu sebagaimana Rasulullah menyebut hadali, ini untukku atas namaku. Wali ummati lam yudakhi, dan untuk umatku yang tidak bisa berkorban. Berarti kan doa. Gitu. Jadi itu maksudnya hadis itu jangan dia loh, kalau Rasulullah membolehkan kenapa ngomongnya satu kambing satu orang? Kan Rasulullah pelin-pelan ya. Wah, Rasulullah bingung ini. Jadi maksudnya bukan di situ. Iya. Ya, silakan. Saya menanya, ini masalah potong ya. Jadi kadang-kadang ada yang bau, ada yang enggak. Oh. Ya, paham. Jadi motong itu ada skill, Pak. Iya. Ada skillnya, karena di Quran nggak ada, di hadis ada. Jadi potonglah itu urat-urat leher. Urat-urat leher itu ada 3. Marik, wadajain, dan hulkum. Marik itu saluran makanan, wadajain itu adalah saluran darah. Nah, saluran darah itu antara kalau kerongkongan itu adanya di samping, Pak. Di samping sini saluran, terus saluran makanan di bawah. Makanan yang bolak-balik itu. Nah, itu bolak-balik. Itu memang kelebihan Allah menciptakan anatomi itu. Nah, itu harus kepotong. Yang ideal itu apa ya? 3 urat, 2 wadajain itu 2, marik itu 2, hulkum 1. Itu berarti 5 salurannya. 5 saluran itu idealnya bareng, krek langsung putus. Itu bareng. Tapi itu kan harus skill. Nah, tidak harus sekali putus, tapi juga yang penting putus. Itu. Nah, itu yang disyaratkan sesuai dengan pandangan saya berkaitan apa ya, berdasarkan anjuran Rasulullah itu 3 urat itu harus terputus semua. Kerongkongan, saluran makan, dan saluran darah. Nah, yang di leher ini, yang di tengkuk ini ada saluran nadi, itu saraf, Pak. Itu makruh dipotong, nggak boleh. Makanya kalau motong jangan sampai ke sini-sini. Karena apa? Kalau ini dipotong, Pak, darahnya nggak tuntas. Karena otaknya nggak jalan. Ketika dia kesakitan, wih sini sakit putus, tolong kirim darah, otak merentah ke jantung, jantung dorong, buar kan gitu kan. Nah, ketika ini diputus, perintahnya terbatas. Makanya coba buktikan kalau nggak percaya, kalau ada motong sampai di sini, darah mengalirnya darah itu nggak normal. Karena saraf otaknya putus, jadi nggak merentah. Nah, itu yang tidak boleh. Maka iraqatul dami itu tuntaskan darahnya sampai sebatas yang kecuali darah yang ada dalam daging. Bisa berapa kali sembelih itu, Pak? Enggak harus dibatas, mau sekali mau 5 kali juga enggak apa-apa. Cuman dalam kondisi yang tidak terputus-putus. Jadi ya 2 kali, 3 kali itu dalam kecepatan yang 3 kali goresan itu cuman bisa 1 detik, nggak sampai. Jadi, nah nanti ngeliat aja videonya. Gitu. Nah, jadi jangan diasumsikan harus sekali. Ya kalau skillnya nggak bisa susah, goloknya nggak tajam setengah mati. Itu. Perlu di nggak contoh golok nggak? Nggak ada goloknya. Ntar saya, di mobil ada banyak. Ntar saya coba.
Bentar, cukup ya, kita ngelihat dulu. Allah. Sambil nyantai. Saya minum ya. Iya, Oh, ini siapa ini? Hah? Apa ini? Ini cara ngerobohin sapi nih, dandan. Ayo. Iya di tuh kaki kiri satu. Jadi satu tambang aja. Kaki kiri depan satu. Nah, terus muter ke belakang. Gitu aja tuh. Lah itu nanti dari bawah ke atas dibalikin. Nah. Jadi di bawah ke atasin. Itu dibantu dengan menarik ekor ke kanan. Udah gitu aja. Ya. Kenapa? Kaki belakang kekunci kaki depan kekunci kaki belakang. Jadi iya. Nah, tinggal balikin itu. Kalau udah begini, ini lehernya diangkat, dibalikin yang bagus. Nah, gitu. Dia akan merubah posisi sendiri. Nggak usah narik-narik kaki, nggak usah. Pokoknya lehernya dilipat aja. Gitu. Ini pengamanan dulu Pak, diikat dulu. Ini cuman menggunakan satu tambang aja, sekitar 6 meter ya. 5 sampai 6 meter cukup. Nah, itu setelah diikat digabung. Balik lagi tarik. Nah. Ya? Plastik ya? Plastik, tambang plastik. Enggak, ini saya biasa tambang kapal itu. Astagfirullah, saya nggak bawa ya. Berarti dari depan itu lewat sini masukin ke sana. Ya. Ya? Oh, motongnya. Bentar, atau sebentar. Bentar, ini banyak Pak, di sini banyak tar. Di apa namanya? Di akun saya ada Pak, Abah Halwa dan Hasan Mustafi itu ada di YouTube. Hasan Mustafi.
Nah, ini banyak tuh. Ini terlalu cepat ya. Tuh. Oh iya, 2 kali. Ini terus. Kalau buntutnya ditarik untuk dijabakkan itu kurban nggak? Enggak, justru kelemahan itu ada di kepala dan di buntut. Jadi kalau mau jatuhin harus dibantu menarik buntut. Nah, ketika roboh, jangan sampai buntut itu bangkit, ditekan sama kaki di tanah. Pokoknya nempel tanah aja. Kalau dijagal itu kadang dipatahin ya, itu nggak bagus itu. Karena saya melihat di YouTube juga Pak, Hah? menjatuhkan tanpa menarik buntut tuh yang kalau buntut. Oh ada, ya macam-macam. Nah, yang duduk dulu gitu ya. Itu nguncinya di sekitar perut. Kalau untuk dalam ketika mengikat itu upayakan ekor itu jangan bergerak. Kenapa? Kuncinya di kepala sama ekor. Kalau ekornya masih bergerak itu potensi bangunnya masih tinggi. Gitu. Bukan nyakitin ya, bukan. Pokoknya taruh aja di tanah, ditahan sama kaki. Yang beberapa tahun belakangan ini kejadian di sini memang mengikat seperti itu Pak, di silang-silang gitu. Itu berontak terus dan narik-narik itu apa? Iya, karena kepalanya nggak dijaga, ekornya nggak dijaga. Coba buktikan. Harus dijaga kepala. Jaga kepala dilipat dikit, udah pegang. Itu kaki nggak kuat Pak. Kalau kepalanya sudah miring, kayak tadi itu kaki udah nggak gerak. Lah ekor, kelemahannya ekor itu kalau sudah masih gerak, maka dia masih bisa ngangkat gitu. Nah, oleh karena itu leher dan ekor itu harus dalam posisi santai, gitu loh. Tapi kalau masih belum diposisikan begitu, wow, kuat banget. Itu yang sering ketendang. Kakinya dia bisa lolos. Bisa, karena dalam kondisi itu. Satu juga karena jenis sapi kupang, sapi Bali itu memang ganas. Iya. Ya. Biasa sapi Bali. Iya, itu lincah. Makin kecil sapi Bali itu makin gairahnya tinggi. Susah diakalin. Nah, itu harus cermat benar. Nah, itu ngikat sapi yang begitu kakinya itu harus simpul mati dulu masing-masing. Nah, kalau sapi-sapi yang nggak Bali itu nggak terlalu lah, dipegang aja nggak apa-apa. Kalau itu kadang-kadang harus disimpul mati dulu baru dikunci gitu kan. Nah ini skill juga, trik juga. Ini kayak ini nih sapi, ini kan sapi Bali nih. Yang sapi Bali Pak. Sapi Bali. Nih. Ini sapi Bali nih. Nah tuh kayak gitu Pak. Iya. Dia bahkan bisa lolos. Iya, tuh. Maka kecepatan di situ itu susah Bali. Nah, buntutnya taruh ke tanah. Ini kan masih bandel loh kan. Kalau belum ditaruh di tanah itu karena yang megang buntut itu bengong. Taruh tanah, bengong aja karena ngelihat sapi aja. Nah, kalau sudah ditaruh di tanah, dia aman. Nah, ini ngikat kepala juga memang hati-hati kalau sapi Bali itu. Nah, ini tambang ini kan narik Pak, narik depan, narik belakang. Jadi ketika kaki belakang mau gerak, maka kaki kiri depan kan ketarik juga.
Ketika kaki kiri ke depan mau bergerak kan menarik yang belakang juga. Jadi ngunci gitu loh. Hah? Iya, disilang. Nah, kalau udah disatuin begini udah. Ini masih bisa lepas kadang-kadang. Iya kan? Memang jenis sapinya. Ya, diinjek aja. Kenapa? Kalau ditarik tangan udah capek, sakit. Kadang-kadang nafsunya kegedean tapi teorinya kurang. Kadang-kadang kita gitu. Iya. Untuk memotongnya itu Pak, kan sapi ada gelambir. Ada gelambirnya. Iya. Nah itu gimana? Apa dari ujung gelambir dipotong atau dilipat dulu? Tergantung pisaunya atau ditarik. Gitu kan? Jadi dari ujung gelambir itu. Ya, dari gelambir itu ada yang narik ke belakang, sehingga apa? Yang terpenting itu ketika pisau itu sudah masuk ke bagian kulit sebagian, itu didorongnya enak Pak, tingkat ketajaman. Yang mungkin terlalu nafsu ini motong, langsung ditekan awal, itu justru nggak bisa Pak. Seberapapun tajamnya pisau, itu rambut sapi, jangan dikira itu tidak memiliki penampang yang elastis. Jadi langsung ada lagi yang dibacok kan? Ah itu kasar itu. Jadi yang penting lukain aja dikit. Srit langsung dorong. Jadi artinya persekian detik itu dorong. Bentar. Sama ini Pak, waktu masang tali itu Pak, ada saya pernah lihat rekaman video, orang ketendang itu Pak. Nah Itu gimana Pak? Kiatnya Pak? jadi gini, jangan suka masang tali itu dari samping apalagi dari belakang. Karena gerakan sapi itu dari sini Pak, mata Pak. Dia kepekaan mata itu enggak. Dari agak depan, jadi nih kan, tadi itu. Ya, yang tadi itu. Gitu. Pokoknya jangan deh. Bener Pak. Bener ya, karena kadang skill juga sih apa. Dan ini ada. Saya motong kemarin Ramadan itu. Facebook saya isinya begini aja Pak. Oh ini nih. Nih. Itu ada jarak ya Pak? Ada jarak. 5 itu ya? Ya tuh. Ya. Tuh. Itu saya ngukur selalu itu. Itu karena memang Dari pangkal ini ya Pak? Itu karena memang kita lagi ngelatih, itu kan juleha semua itu. Karena kebetulan saya di pembina juleha Tangsel gitu. Jadi tim motong itu pada ngajarin semua. Juru sembelih, bukan juleha perawan. Nah ini saya selalu nunjukin gitu tuh. Jadi 5 jari atau 4 jari itu dari rahang. Nah, terus baru itu letak 3 jalur itu ya Pak? Nah, itu cuman naruh aja dikit, terus loh. Ini golok. Ini golok saya buat dari ini bekas pisau rumput golok. Kan golok pondok cabai kan saya sering main di situ. Nah, bekas pisau rumputnya itu saya bikin golok itu. Ya, nanti di mobil atau ambilin di tas yang di bawah, ya, bawa aja ke sini. Berat tapi sama yang di bangku satu, ya, yang di jok di tengah, ya. Di tas bawa aja sini.
Pak Ustadz itu waktu menyembelih di ke atasin gitu itu nggak apa-apa, nggak menyakitkan? Enggak apa-apa, justru dienakin. Terus gini, usahakan nyembelih itu sapi dalam keadaan los, nggak lagi gerejeng. Karena ketika ngerejeng, ketika kena pisau Pak, dia kaget, dia kontraksi. Makanya kadang-kadang sapi ada yang nekuk kan, iya kan? Nah itu masalah itu. Seberapapun tajam pisau, kadang-kadang susah ngikut. Kalau udah begini, itu jepit. Nah dengan begitu kadang-kadang nanti ketika dia kontraksi, pas keputus dia nggak balik, maka saluran darahnya mampet, ketutup dengan urat-urat yang di sekitar ini. Karena kontraksi tadi. Iya, kontraksi. Makanya ketika dia nafasnya senang, baru gitu. Nggak boleh buru-buru berarti ya? Nggak boleh buru-buru, santai aja. Sudah rebah gitu. Ini kan. Dia tenangnya ya. Nah ini kan dalam posisi apa ya? Nih, ini kan dalam posisi santai nih. Jadi udah nggak gerak. Tuh, geraknya cuma begitu kan? Tapi ada ketika baru disentuh udah gini lah. Ini kadang-kadang itu. Iya. Terus dibuatkan tampungan darahnya. itu di lantai nanti habis motong langsung disiram. Iya. Jadi sebenarnya nampung darah itu enggak perlu digali. Karena apa? Kalau digali kadang-kadang itu justru memberikan potensi sapi patah kaki, kan macam-macam sih. Masa rata-rata jagal itu cuman cincin aja, dia nggak ada lubang, tapi saluran air itu deh langsung disiram, dan itu lebih simpel. Dan biasakan kalau mati saya beberapa masjid ini saya rekomendasikan begitu bikin. Jadi habis motong langsung bersih, mau habis motong bersih gitu aja. Jadi nggak sampai ada darah yang menggumpal. Ini yang kalau apalagi darah kering, wah itu jelek. Artinya an-nadhofahnya itu kurang. Ya. Iya. Motongnya nyantai aja. Kalau ini Pak Ustadz, dari ketajaman golok itu kita ada kiat-kiat khusus nggak untuk? Oh iya, ngasahnya Pak. Ada kertas HPS nggak? Mintaan deh. Kadang motong nungguin disebutin, dibacain, kelamaan kasihan kambingnya. Motong-motong aja, udah kok Allah udah nyampe itu. Nggak usah. Nah itu ngerobin kambing dengan sendiri aja. Itu kelemahannya di situ, di lutut nahan, jadi dia nggak gerak. Terus ditutupin matanya dengan telinganya. Udah, itu aja. Doanya apa? Bismillah. Nah, ya. Dan ini nggak boleh disaksikan hewan kurban yang lain ya? Ya, sebaiknya gitu. Karena dengan teriakan, dengan ini merangsang. Kayaknya baru Mana tuh? Ini kalau dipegang 4 orang. Enggak perlu sebenarnya, tapi
Hah? Sebet tadi. Oh. Suhunya sih. Ini. Pak bisa tenang gitu pakai doa yang tadi ya, Pak? Bisa. Ini kalau kambing enggak, juga ditutup matanya aja. Jadi apa? Nah, bentar. Jadi kambing roboh kan masih tetap ya. Ketika ditutup matanya, itu diam dia. Artinya telinga kiri dan kanan ditutupin ke mata, ditahan pakai apa namanya jari ini. Nah, jadi nanti posisi kepala itu kan di sini ya. Jadi yang jempol sama apa? Telunjuk itu megang telinga, yang ini nahan ininya rahang. Udah didengakin, tinggal sekali gores. Nah, ini contohnya begitu. Nah. Udah diam dia juga ya. Udah gitu aja. Kenapa? Udah bilang mau ke depan belakang sama aja. Apa kambingnya lihat Pak Ustadz bertakut kan? Wah ini. Wah ini boleh nih. Ngeri. Ya enggak gitu. Ya kalau mau nyeruduk aja. Iya, nah ini dipakai balai itu. Nah, itu rumusnya tadi itu ya. Matanya. Iya. Ini terlalu semangat bapaknya nih. Nggak usah semangat-semangat, nyantai aja. Nih. Nah itu ditutupin tuh. Orang lain pegang berontak, Ustadz pegang dia diem. Iya. Boleh dari atas. Itu sama jaraknya juga. Iya, jarak. Kalau kambing paling 3. Kalau sapi 5 pas 5 jari. Pak itu udah dicek lagi Pak. Ya? Ukurannya putus apa enggaknya? Ya yakin sih, Pak. Udah yakin. Takutnya ada yang nggak putus. Iya, memang benar. Kalau pagi udah montok ya nggak putus. Malu ya, Pak. Ini saya orang naik mobil udah pas udah belum. Syaratnya gini, kalau kambing, Pak, itu ditarik. Jadi agak ditarik ke belakang itu kan ini otomatis ngangkat yang di sini. Tapi kalau nggak ditarik itu harus begini. Kalau ditarik itu pas pangkal 3 jari dari rahang itu udah. Mereka lurus tegang ya. Iya, itu udah kelihatan plus gitu ya. Nggak usah dihitung lagi. Nah, asal jangan ke belakang. Kalau ke belakangan itu bisa jadi nggak putus karena terlalu ke bawah. Pisau biasa itu. Nah, ini yang pisau rumput. Ya. Ini yang uji ketajaman itu ini udah. Hah? Ini udah cukup. Oke. Iya, yang mobil itu. Saya ambilin. Ini sini saya bikin itu. Aduh. Nah, itu yang tadi ya. Nah, tar dulu. Ini jatuhin ini. Ini pelatihan di Dinas Peternakan. Jadi itu kaki kiri depan ditarik ke belakang terus diputer. Ya.
Nah, tetap dibantu menarik ekor dalam lawanan. Tambangnya ke sana, ekornya ke sini. Nah, ini yang agak gede nih Pak. Bentar. Tambahnya ke sana ya Pak ya? Iya, Menangga ke kanan. Ini ya, Mm-mm. lawanan ya? Kanan, karena robohnya dia ke kiri kan nanti. Kanan atas ke kiri. Ya, Jadi kayak dipuntir gitu ya Pak? betul. Nah, ini gede nih. Yang gede itu. Ini 8,7. Gede. Tapi pakai teori tadi itu yang apa kaki kiri depan, Kaki kiri, ah, ke belakang, bisa. diputerin gitu ya. Tuh. Di sini masuk lagi ke atas ini ya. Ini bapak nih ngomong Pak. Ya. Nggak tahu orang mana itu. Mana itu? Kayak Berapa ratus kali Pak? orang. Udah rekor dunia. Udah. Kalau mau tahu, siap ke rumah Pak Ustadz. Pasti Oh. Ini kita kambing kan. Udah lagi kambing. Nah, ini berkali-kali Pak motongnya karena besar terus Dan ininya kulitnya aneh. ya limosin tebel banget. Tebal ya. Cuman yang videonya kurang. Nah, tuh. Jadi kan berkali-kali itu. Ya, kalau ini kan cuman sekali, tuh, udah. Ini sapi Bali. Tapi balik, iya. Oke. Oke, cukup ya? Iya lah. Nanti kalau pengen ngelihat itu Hasan Mustofi gitu, ketik nanti di YouTube. Kalau enggak nanti di Abah Halwa, ada 2 sih saya. Ada 2. Jadi untuk Madurani bisa mampir. Ya? Madurani boleh mampir. Oh. Baik, saya kira ini Ngasahnya gimana Pak itu? ya. Bisa ada cara khusus nggak Pak? Apa tuh? Untuk mengasah. Oh iya, memang gini. Kita punya workshop. Nah, ini satu contoh spesifikasinya. Sembelih itu tergantung sugestinya. Ini pisau kecil, Pak. Ini bisa untuk nyembelih sapi. Jadi dengan sekali atau dengan dorong itu bisa. Saya bisa gunain ini. Karena yang tadi itu pisau lebih pendek lagi yang saya pakai. Yang di Pondok Ranji Sabiluna itu pisaunya lebih pendek dari ini. Mana ya? Nggak kebawa kayaknya. Ini bisa, tergantung skill. Ini hasil tempaan sini. Apa? Udah. Jadi ini bahan dari kikir. Kikir yang bulat itu loh. Nah, ini jadi gini. Ya, kadang tergantung sepuhannya juga. Nah, ini buat kambing standar lah kalau yang baru-baru ya pemula cukup. Nah, ada kadang-kadang sugestinya kepinginnya golok, ada macam-macam gitu kan. Nah ini pisau. Kalau ini perkeong, blazer, perkeong blazer, gitu. Udah. Di bengkel ada udah. Nah, ini tadi yang saya pakai di yang sekali itu apa?
Yang apa di Facebook? Ini kayak golok naga Pak. Ya ini sama pisau rumput, cuman modelnya aja berbeda. Tajam nggak ya? Oh tajam. Jadi emang seni ngasahnya juga ada. Nah kalau kira-kira mau belajar ngasah, mending ke situ. Ya ke bengkel. Nanti bilang kalau ada anak-anak, saya dari ini mau belajar ngasah, diajarin. Ini kayu cemara. Pak Rahmat, dulu area tempat magang OJT. Itu. Ini hasil sini semua ini. Nah ini Willis, PR Willis. Ya. PR Willis. Kalau untuk nyeset Pak, pisau Nyeset ya. Saya kebawa nggak ya? Ini buat nyeset bisa. Ini garpu celengsi. Jadi ujung yang nggak terlalu runcing kan. Ada model bullnose itu yang agak melengkung. Kalau main ke bengkel nanti ditunjukin banyak. Atau kalau punya bahan titipin situ nanti jadi. Nah, saya punya kikir Pak. Nah, Saya punya kikir bulat itu di sana. gitu. Kikir. Bawa aja Pak. Bawa aja. Berarti untuk pisau itu rata-rata buatan sendiri ya Pak? Untuk pisau sendiri. Ada yang beli juga. Kalau yang di mana Pak? Ini Tramontina nih Pak. Ini Tramontina Brasil. Ya. Itu yang tadi saya pakai sekali. Nah itu ini. Bukan satu yang dibawa buat motong, satu doang dibawa. Iya kan. Kodol. Udah satu. Lama lagi ngasah. Ya ini nggak mungkin saya bawa semua Pak, kebanyakan. Ya ini untuk bisa nyeset, bisa motong elastis ini. nyacat juga itu ya, maksudnya motong untuk ditandingin itu pakai pisau yang kecil seperti itu. Kenapa? Untuk misalnya nanding gitu. Oh iya, nanding bisa. Kalau nanding daging itu sebaiknya pisau-pisau biasa tapi diasah. Kalau yang pisau gini terlalu bagus nanti. Iya, tulang-tulang ada. Ini yang Willis juga ini. Ini tempaan sepatan. Ya, ini belum dihalusin ini. Belum dihalusin. Masih bisa halus lagi, ya. Coba itu Pak. Ya, Jenggot. bisa. Sengaja terpleset strep. Oh, Gede. Jenggot baju nggak ada ya bisa. Memang beda-beda Pak ya untuk motong, untuk nyeset ya. beda. Untuk motong apa nanding gitu. Beda. Ya, ada istilahnya pisau daging, pisau selap itu khusus buat nanding daging aja. Gitu. Kalau yang pisau-pisau model gini kan elastis, buat motong bisa, buat daging bisa. Gitu. Kalau kayak gini kan motong aja. Iya. Gitu. Nah, ini modelnya kayak apa nih? Ini juga Willis ini. Jeep Willis. Itu nggak pakai. Hah? Oke. Pengajaran di bambu. Pisau itu yang memang yang agak tinggi itu memang Willis ya. Per Willis itu bagai generasi 1 atau 2 itu masih di atas semuanya. Ya, karbonnya tinggi. Terus ya yang paling standar dari mulai 700 ke atas. Kalau Willis itu masih. Karena saya ini yang ini aja ada yang
600, ada yang 800 ini. Nanti dihalusin lagi, dibersihin lagi nih. Ini kan bekas dipakai. Willis. Kalau yang per kayak yang itu nggak terlalu. Willis itu kayak daunnya Pak ya? Iya, per daunnya. Daunnya ya? Per daunnya itu yang saya ikat itu. Nyarinya di ini. Kenapa? Di paru. Karena kita punya patah kayak daunnya. Oh iya. Ini per yang panjang. Ya, daun. Per yang anu tuh, yang kotak segi 4. Ya, ini. Oh, tajam juga. Maintenance-nya bagaimana Pak? Ya. Asah tiap satu bulan. Ngasah itu kadang tergantung jenis bajanya, kekerasannya, terus penggunaan batu juga. Batu asahan. Jadi ada yang stainless itu pakainya juga batu-batu tertentu. Makanya secara umum sih kalau mau ke bengkel nanti enak. Bawa, jangan ke bengkel jangan kosongan, bawa pisau, golok, bawa aja. Nanti ngasah di sana. Ya sekalian biasain dan juga belajar ngasah. Nanti 1 minggu nanti telepon aja, nanti saya kode, ada yang mau latihan gitu. Anak-anak saya. Latihan gorok kayak latihan ngasah. Ya latihan ngasah boleh. Oke, cukup ya. Baik, terus gini. Kalau bisa nanti perwakilan yang belum punya sertifikat ya, yang biasa motong, nanti ikut tanggal 15 di MUI. Kalau itu nanti bersertifikat, karena pematerinya lengkap. Dari LP POM ada, dari Dinas Peternakan ada, terus dari MUI. Nanti kalau Anda, biasanya ada anggaran APBD, lah tahun ini nggak dapat MUI, akhirnya berbayar 200.000. Satu orang Pak. Ya 1 orang, tapi Mana itu? di kantor Di kantor MUI. kantor MUI sini. Sebelah belakang sama belakang Dedin. Ya di samping KUA Masjid Agung. Itu samping praktek Pak. Iya, insya Allah ada kambing. Ya nanti ngerobohin kambing, mata cuma prakteknya. Terus siapa yang dapat motong langsung ya saya nggak tahu, nanti diundi. Gitu. Iya masih. Paling tidak, iya posisinya. Yang sering praktek itu ngerobohin kambing, caranya gimana supaya nggak dibanting, supaya halus lah. Terus rencana sih ada sapi 1 kalau nggak salah, tapi nggak tahu jadi apa enggak. Sapi yang ngerobohin nanti berbagai cara. Ada yang berle itu yang ini. Yang tadi. Itu yang berle. Itu berle double sama berle tunggal ada. Berle double itu dari leher ke sini terus ke sini. Kalau yang berle tunggal itu di sini aja. Jadi tambang cuman tarik aja begini pelan-pelan, roboh dia. Yang penting yang di kepala diikat. Itu ada yang pakai 1. Jadi ngikatnya cuman 1 aja di bagian sini. Ini enggak. Tarik deh. Beredar yang double Pak. Ya, yang umum. Itu lebih apa? Lebih steril lebih. Itu ya. Atau yang silang. Yang silang itu yang begini nih. Iya. Nah, itu ada juga. Ada kok di YouTube kita ada. Silahkan aja lihat. Berle ada, yang silang ada. Kalau yang melintir saya masih ada nggak ya? Nggak kehapus. Sapinya nggak terlalu besar. Jadi kaluhan itu ditarik ke kanan sampai nempel ke pinggang. Nah itu ditarik begini, ditahan sama pinggul kita, dia roboh. Itu nggak pakai iketan.
Cuman kalau sapi gede ya orangnya kudu gede. Sapi ya sapi yang sederhana lah, yang 250, 300. Yang umumnya sih di sini yang sapi Bali kira-kira 300 Pak, 300 kilo hidup ya. Oh iya, lumayan. 325 lah. Kecuali Kalau sapi Bali nggak bisa diakalin kudu Bali itu apa? Di samping memang sapi liar ya, banteng soalnya itu Semi banteng ya. semi banteng gitu. Kalau sapi Bali yang sudah di atas 400 agak lumayan, dia udah keberatan badan. Kalau yang 250 ke bawah, wih, apalagi kupang. Kupang itu yang merah itu Pak, kecil-kecil. Waduh, hati-hati itu Pak. Mirip-mirip Bali sih. Ya ada salib Pak soalnya. Hah? Ada salib ditahan. Wah, habis. Yang punya Pak. Itu benar-benar itu. Alhamdulillah Pak Ustaz. Oke, siap. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan nanti saya tunggu, ada linknya nanti ya, dikirim. Daftarnya online. Kalau enggak tanggal 15 langsung ke kantor juga nggak apa-apa sih. Ya, nanti 1-2 orang atau 3 orang biar nanti. rencana untuk ngirim Pak dari tim. Oh gitu ya, syukurlah. Terus juga kepingin main ke workshop Pak biar kita tahu. Oh ya, ditunggu. Karena selama ini peralatan tuh dari tim potong Pak. Oh. Gitu. Jadi kita potong sendiri. Kita masjid belum punya. Oh, belum punya ya. Peralatan. Perbendaharaan. Standarisasi belum ada benar Pak. Jadi yang kita sediain ya tambang apa-apa. Nah kalau Pak itu kan biasanya gini Pak, kalau golok atau apapun itu kan pegangan masing-masing katanya kan begitu. Ya. Aku biasa pegang pakai ini, pakai golok pinjem kayaknya kurang sip, ada yang begitu kan Pak, ada yang gitu. Iya, iya. Makanya tahun ini kita mau rapihin lah Pak. Kita Iya, boleh. tim untuk ini sama kita pengen tahu ini apa namanya pisaunya kan beda-beda. Ya, beda-beda. Beli sama pisau. Oke, saya kira demikian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.